Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala murdunya waddin Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan anugerah kepada kita semuanya sehingga pada kesempatan hari ini yaitu hari Rabu 17 September 2025 atau bertepatan dengan 24 Rabiul Awal 1447 Hijriah di mana pada kesempatan hari ini nanti jam 5 sampai jam 7 pagi Akademik Kuliah Subuh sudah memasuki edisi ke-193. Menuju satu abad kemerdekaan bangsa Indonesia 9 Ramadan 1364 Hijriah 9 Ramadan 1464 Hijriah. Untuk kali ini kita akan buka agar kegiatan berjalan dengan lancar. Kita buka dengan tak lupa salawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat semoga syafaatnya juga tercurah kepada kita semuanya. Baik, untuk membuka kesempatan kita pada kesempatan hari ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini akan membacakan surat Al-Quran, surat Ad-Dukhan 20 sampai 40 dan kami persilakan kepada Ustadz Hasan Nurido untuk bisa memimpin. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun wa illam tu'minu li fa'tazilun fada'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المحيط من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين
أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Terima kasih kepada Ustadz Hasan Nurido yang sudah membacakan surat Ad-Dukhan 20-40. Semoga yang membacakan mendapatkan pahala dan kita semuanya yang juga mengikuti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Bambarianto untuk bisa memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukr. Kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Bambang Haryanto yang sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Semoga dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang memimpin doa juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk Akademi Hikmah edisi 193 menghadirkan tema yaitu Pemuda dan Mahasiswa Penjaga Moralitas Bangsa. Dan telah hadir di hadapan kita semuanya yaitu adalah Profesor Dr. Muhammad Murdiono MPD, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Haji Muhammad Munadi MPD, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, kemudian Profesor Dr. Muhammad Kirzin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dan nantinya acara akan dipandu moderator yaitu Ibu Eka Anissa Sari SIKOM MIKOM dosen Universitas Ahmad Dahlan, dan nanti dipandu host yaitu Bapak Happy Susanto SOS MA MPA alumni Pondok Pesantren Modern Islam Assalam. Dan kami juga ingin sampaikan Anda bisa menyimak Akademi Hikmah Kuliah Subuh ini melalui Zoom dan juga live YouTube tentunya, dan acara ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah didukung oleh UP 45 STI ANJ Jakarta, PSP IKUNY UTY FM dari Darul Masyamil Quran Idaman Islami. Dan untuk memberikan pengantar dan pematik pada kesempatan hari ini kami persilahkan kepada Akademi Hikmah untuk bisa menyampaikan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasalim ajmain. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat waktu sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu kuliah subuh yang mulia ini. Dalam suasana yang hening dan juga penuh keberkahan di episode yang ke-193. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, sosok pemuda revolusioner yang membebaskan umat dari kejahilian dengan kekuatan moral, akhlak, dan juga visi keperadaban. Jamaah kuliah subuh rahimakumullah, pada hari ini kita memasuki di episode yang ke-193 dari kuliah subuh Akademi Hikmah yang mengambil tema yang sangat-sangat strategis, yaitu menuju 1 abad kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan tema kali ini yang sangat menjadi tumpuan untuk bagaimana pemuda dan mahasiswa dalam menjaga moralitas bangsa. Tema ini bukan hanya sebagai sekedar refleksi sejarah, tetapi juga panggilan masa depan ketika bangsa Indonesia merdeka secara politik pada tahun 1945, yang berarti pada saat nanti
1364 Hijriah, kita sebagai bagian dari bangsa ini akan merayakan 1 abad kemerdekaannya. Oleh karena itu, dalam menjaga dan bertahan supaya kita punya karakter dan moral, maka generasi muda harus punya integritas yang kuat. Kini kita hampir memasuki sebuah proses di mana nilai-nilai kebangsaan dan keislaman masihkah terawat? Masihkah kita sungguh-sungguh dalam menjalaninya? Ataukah mulai tergeser oleh pragmatisme, oleh hedonisme, dan juga krisis keteladanan? Hadirin yang berbahagia, dalam Islam, pemuda memiliki tempat yang sangat istimewa. Dalam sejarah dakwah Rasulullah, banyak tonggak penting, tonggak yang sangat signifikan, justru ditopang oleh generasi muda. Ali bin Abi Thalib, usia belia, tapi keberanian dan keilmuannya sangat luar biasa. Mus'ab bin Umair, pemuda duta dakwah pertama ke Madinah. Usamah bin Zaid menjadi panglima perang di saat usia genap 20 tahun. Hari ini pemuda dan mahasiswa Indonesia pun berada di titik sebuah langkah yang strategis. Mereka bukan hanya sebagai agen perubahan, tapi juga menjaga moralitas bangsa yang di tengah krisis integritas dituntut untuk tampil sebagai teladan. Tugas kita bersama, terutama lembaga pendidikan, pesantren, organisasi kemahasiswaan, dan juga komunitas-komunitas dakwah adalah menyiapkan sebuah komunitas, menyiapkan ekosistem yang bisa mendidik jiwa, bukan hanya sekedar otak, tetapi juga bagaimana membangun karakter, bukan hanya sekedar ijazah, tapi juga menanamkan adab, bukan hanya sekedar gelar, sehingga kita memperoleh sebuah karakter yang islami. Alhamdulillah, pagi ini akan belajar bersama para guru besar, para intelektual muslim yang akan kita hadirkan. Ada Profesor Dr. Murdian, ini adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta. Terima kasih, Mas Murdiono. Kemudian nanti juga akan hadir Bapak Profesor Dr. Muhammad Munadi, yang saat ini kebetulan ada di Lombok. Ini adalah guru besar dari UIN Raden Mas Said, Surakarta. Dan juga nanti akan senantiasa bersama dengan Bapak Ibu sekalian, yaitu Bapak Profesor Dr. Muhammad Kirzin, MAG. Beliau adalah guru besar ilmu tafsir Al-Quran dari UIN Sunan Kalijaga. Dan sudah bersama kita nanti Bapak Happy Susanto, dan juga terima kasih tadi sudah dibacakan Mas Ahsanul Ridho dan doa Pak Bambang Haryanto untuk kita sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita dapat keberkahan, dan kuliah subuh kali ini menumbuhkan kesadaran secara kolektif untuk menjadikan bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya sekedar diperingati, tapi juga harus dijaga, dan juga penjaganya adalah mereka yang berilmu, mereka yang beriman, dan juga berakhlak, yaitu diantaranya adalah pemuda dan mahasiswa. Semoga kita tercerahkan dan moralitas kita terjaga untuk bangsa kita dan menjadi bagian untuk dijadikan teladan kita semua. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Syamsuddin yang sudah memberikan pengantar sekaligus pemantik dari kegiatan
pada kesempatan hari ini, dan tentunya dari Akademi Hikmah menghadirkan satu tema, yaitu pemuda dan mahasiswa menjaga moralitas bangsa. Dan tentunya pemuda sebagai generasi penerus yang memiliki peran strategis tadi juga disampaikan dalam pembangunan bangsa ini sangat berperan. Dan tentunya peran utama yang diemban pemuda ini adalah sebagai salah satunya adalah penjaga moral bangsa, dan di tengah perkembangan zaman yang serba cepat dan kompleks ini banyak tantangan tentunya. Dan nantinya kita akan mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, tetapi kami persilahkan kepada Ustadz Happy Susanto dari alumni Pondok Pesantren Modern Islam Asalam untuk bisa menjadi host pada kesempatan hari ini. Silakan Ustadz Happy Susanto, Esos MA MPA. Ustadz Happy sudah ada di tempat? Baik, kalau begitu saya lanjutkan terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mengawali dengan membaca basmalah bersama-sama untuk membuka perjumpaan kita. Kita lanjut langsung saja untuk memupuk rasa kebangsaan. Mari kita dengarkan lagu kebangsaan Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk terima kasih. Baik, terima kasih jamaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah. Untuk selanjutnya, apakah Ustadz Happy sudah ada di ruang? Baik, ini saya mendapatkan informasi kalau Ibu Eka ada kendala. Baik, saya lanjutkan saja untuk perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, dan telah hadir para guru besar kita, dan mungkin untuk mengawali perjumpaan kita akan mendengarkan pemaparan, yaitu beliau dari Profesor Dr. Muhammad Murdiono, MPD, yaitu Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada Profesor Dr. Muhammad Murdiono, kami persilahkan, Prof. Matur nuwun Mbak Putri. Apakah suara saya bisa terdengar jelas Mbak Putri? Yes, sampun terdengar jelas, Prof. Matur nuwun sangat. Baik, terima kasih Mbak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
yang saya hormati para jamaah Akademi Hikmah, para senior, para pembicara pada pagi hari ini, Ustadz Profesor Muhammad Hirsin, kemudian Profesor eh, Munadi ya, senior saya. Alhamdulillah, puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan karunia nikmat kepada kita semua, sehingga Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di hari Rabu, ya 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan 17 September 2025, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa bersilaturahim, mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Akademi Hikmah ini, dan Alhamdulillah istiqomah untuk melaksanakan kegiatan yang baik ini. Ya. Di tema pagi hari ini terkait dengan bagaimana pemuda dan mahasiswa menjaga moralitas bangsa. Ya. Saya hadir di kuliah subuh Akademi Hikmah ini barangkali yang kedua ya. Kalau dulu saya bicara juga terkait dengan bagaimana perjuangan anak muda untuk bisa meraih kesuksesan di perguruan tinggi ya. Waktu itu saya juga dengan senior saya Mas Prof Munadi ya. Ini saya tidak tahu apakah saya masih pemuda ataukah tidak, tetapi temanya ini adalah tema bagaimana nanti saya menceritakan ataupun berusaha menyampaikan paparan sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan apa yang saya miliki. Ya. Sosialisasi juga saya dari FISIP Mas Samsudin ya, senior saya juga dari FISIP UNY. Sekarang saya bergeser ke FH, Fakultas Hukum UNY. Jadi UNY sekarang ada 3 fakultas baru, Fakultas Kedokteran, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Hukum. Nah, sejak 2 Mei saya bergeser dari FISIP ke FH begitu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin menyampaikan beberapa hal sebagai pemantik, barangkali nanti berbagi waktu dengan para senior ya, Pak Hirsin dan Mas Prof Munati. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya di dalam kehidupan di masyarakat kita itu ada 3 perebutan kepentingan ya, ada perebutan kepentingan dari 3 kelompok ini ya. Kira-kira definisi sederhananya seperti ini ya. Ada muda ya, golongan kelompok-kelompok muda, dewasa, dan tua ya. Secara umum seperti itu, kira-kira seperti ini. Nah, definisinya manusia muda itu adalah mereka yang memiliki manusia masa kini ya, belum punya masa lalu dan belum cerdas menatap masa depan. Maka orang muda ini senangnya demonstrasi, menunjukkan kemampuan apa yang dia miliki ya, show of force begitu. Kemudian yang kedua adalah kelompok-kelompok manusia dewasa. Manusia dewasa ini secara sederhana didefinisikan adalah manusia masa kini, lupa masa lalu, dan cerdas menatap masa depan. Orang dewasa ini biasanya akan mengejar prestasi. Dan yang ketiga adalah golongan kelompok manusia tua. Definisi secara sederhananya adalah siapa manusia tua itu? Manusia tua adalah manusia masa lalu, tersisa masa kini, dan sudah tidak cerdas menatap masa depan. Orang tua biasanya, orang tua yang baik adalah punya segudang biografi, mengukir biografi. Jadi jangan heran kalau di masyarakat kita melihat anak-anak muda itu atau siapa yang melakukan demonstrasi ya anak-anak muda. Tidak ada orang tua yang melakukan demonstrasi. Ya. Anak-anak muda itu ya pokoknya maju duluan, urusan belakangan. Ya. Karena memang karakteristik anak muda ini dia tidak punya pengalaman masa lalu ketika dia melakukan aktivitas, kita melakukan kegiatan, ketika melakukan satu hal akan berdampak apa pada dirinya. Itu dia tidak berpikir itu. Yang dia pikirkan adalah eh, pokoknya jalan dulu urusan belakangan. Dia mendemonstrasikan dan menunjukkan diri, menunjukkan apa yang dia miliki.
Biasanya kan anak muda selalu ingin menunjukkan jati dirinya sebagai pemuda. Saya punya kemampuan ini, saya punya kemampuan itu, dan seterusnya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua adalah manusia dewasa. Ini adalah manusia masa kini, dia lupa masa lalu dan cerdas menatap masa depan. Maka orang-orang dewasa ini adalah mereka yang dikejar adalah prestasi. Kalau dewasa seperti saya misalnya sebagai orang dewasa itu, maka yang saya kejar ya adalah prestasi. Bagaimana anak-anak saya berprestasi. Di rumah mungkin, ayo bangun, ayo belajar ya. Karena memang orang tua yang masuk di dalam maaf golongan manusia yang dewasa ini yang dia itu kejar adalah prestasi. Padahal dia lupa waktu muda dulu juga barangkali tidur ya kan, bangunnya siang ya, mungkin juga belajarnya jarang ya. Karena yang dia kejar adalah prestasi. Dan yang ketiga adalah golongan tua. Nah, golongan tua ini adalah manusia masa lalu tersisa masa kini dan sudah tidak cerdas menata masa depan. Maka jangan heran juga kalau kita silaturahim ke kakek nenek itu dia akan cerita. Dulu waktu kakek muda itu kuliah dari Bantul ke Karangmalang ya kan. Dulu naik sepeda ya. Kakek senang tuh naik sepeda. Nah, itu karena orang tua itu memang sukanya cerita, ya kan. Orang sukanya cerita dan orang tua yang baik adalah punya segudang biografi yang kemudian disampaikan kepada anak cucunya. Nah, kalau usianya usia berapa nih kira-kira kelompok muda, dewasa dan tua? Ya ada beberapa. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu kan membagi kelompok itu kan ada 4 ya. Ada anak-anak, kemudian anak muda, dewasa dan tua. Kalau anak-anak menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah ya sejak dia lahir sampai kemudian akil baligh. Itu anak-anak. Nah, yang muda itu dari akil baligh sampai usia 40 tahun. Ya, 40 tahun. Nah, kemudian yang dewasa 40 tahun sampai 60 tahun. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, kemudian yang tua itu adalah yang 60 tahun ke atas ya kan. Maka kalau dalam kepemimpinan siapa kira-kira yang pas untuk memimpin ya? Ya kalau dalam hemat saya adalah kelompok-kelompok dewasa. Indonesia ketika dipimpin Soekarno, ketika dipimpin oleh Soeharto, barangkali mereka itu ada di usia dewasa. Apapun level organisasinya ya, dari tingkat mungkin kelurahan ya, kecamatan, bupati dan lain sebagainya, kalau dia posisinya dewasa, karena dia cerdas menata masa depan. Kalau Indonesia dipimpin oleh presiden pensiunan itu sudah tidak cerdas menatap masa depan ya. Jadi eh, tidak akan maju kalau dalam hemat saya seperti itu. Jadi memang ya tampuk kepemimpinan itu ada di tangan-tangan orang dewasa. Itu menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam usia seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita melihat 40 tahun kenapa itu dianggap sebagai usia dewasa tadi, di dalam Quran surat Al-Ahqaf 15 saya kira Bapak Ibu sudah paham ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra hatta idza balagu asyuddahu wa balagu arba'ina sanah. Nah, di situ ada arba'ina sanah. Nah, ketika sudah arba'ina sanah apa? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah, mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa, ya, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ya, jadi dewasa itu 40 tahun dalam apa namanya menurut Al-Qur'an. Dia ya ketika 40 tahun dia akan berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridhoi dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku.
sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Jadi kalau sudah usia 40 tahun ya, kita masih apa namanya belum punya rencana, belum punya apa hal-hal yang manajemen di dalam kehidupan kita itu tidak tertata dengan baik, ya nanti akan kelihatan di usia 40 tahun. Kalau secara awam ya, bahwa usia 40 tahun itu kan orang sudah punya ya sandang pangan papan begitu ya. Karena memang paradigma kita kan sangat materialistik. Orang yang sukses itu biasanya dilihat dari seberapa banyak materi, seberapa banyak uang, seberapa banyak kekayaan yang dia miliki. Padahal kan kesuksesan itu kalau dalam pandangan agama kan berbeda. Ya minimal dia sudah punya istri, punya suami, punya anak, punya rumah itu di usia 40 tahun. Sehingga 40 tahun itu adalah bagian dari kesuksesan dalam tanda petik ketika dia memanage dengan baik masa mudanya. Ya. Oleh karena itu anak-anak muda yang eh, berhasil ya memanage, berhasil mengatur dengan baik kehidupannya ya, maka dia akan sukses di usia 40 tahun itu dia sudah kelihatan kesuksesannya di awal kesuksesannya itu di usia 40 tahun. Nah, apa kemudian tadi ya bagaimana peran pemuda sebagai aset sebagai penjaga moralitas bangsa? Yang pertama adalah pemuda itu sebagai aset bangsa. Pemuda adalah generasi penerus yang disebut kuwah di dalam Al-Qur'an dan kita mengenal di dalam Quran surat Al-Kahfi ya di ayat 13 ada bagaimana teladan ya keteguhan iman para pemuda di dalam eh, menjaga akidah ya kan. Nahnu naqussu 'alaika naba'hum bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda ya. Jadi kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya ya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Jadi pemuda itu memang di setiap masa, di setiap eh, apa namanya periode itu memiliki peran peran penting. Begitu pentingnya peran pemuda itu, maka Rasulullah SAW juga mengapresiasi bahwa pemuda itu adalah merupakan salah satu golongan ya, yang nanti di suatu masa ya, yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah adalah para para pemuda ya dari kiamat itu. Tentu pemuda yang beribadah. Nah, kemudian apa peran pemuda dan mahasiswa sebagai penjaga moralitas bangsa ya? Kalau kita melihat perkembangan teknologi yang semakin masif ya, perkembangan eh, apa namanya dampak yang ditimbulkan dari teknologi ya, misalnya medsos ya, kemudian juga perkembangan budaya yang luar biasa, maka pemuda sebenarnya memiliki peran penting. Yang pertama adalah sebagai garda terdepan di dalam menegakkan kejujuran, keadilan dan amanah. Menjadi pemuda itu harus memiliki kejujuran karena kejujuran ini adalah kunci ya, kunci kesuksesan, kunci di dalam keberhasilan para pemuda ini di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan dia. Kemudian yang kedua, menjadi teladan akhlak mulia di tengah masyarakat, baik dalam pergaulan, akademik maupun dunia digital. Karena dia menjadi teladan, maka tentu harus memiliki akhlakul karimah, memiliki perilaku yang baik, perilaku yang memang patut dan layak untuk dicontoh di dalam masyarakat, baik dalam pergaulan maupun akademik. Ya, kami di kampus ya kan seringkali mendapati mahasiswa-mahasiswa dengan eh, apa namanya perilaku yang agak aneh ya, perilaku yang menyimpang dari apa namanya teladan sebagai seorang pemuda yang memiliki akhlakul karimah, maka tugas kami ya sebagai dosen ya sebagai akademisi adalah mengingatkan keberanian untuk mengingatkan para pemuda, para mahasiswa ini agar dia tetap ataupun senantiasa berada di rel di jalan yang benar sehingga ya mereka patut untuk diteladani ya kan, mereka mampu untuk menjaga pergaulannya dan seterusnya. Karena kalau kita melihat fenomena yang sekarang terjadi Bapak Ibu di kampus itu ya, mahasiswa itu dengan segala permasalahannya itu kadang sampai pada derajat mengkhawatirkan ya. Misalnya pergaulan bebas ya, kemudian juga apa namanya
homo ya, homo itu ya, maaf itu ada ya di Jogja itu banyak itu kasus-kasus seperti itu. Dan juga penyimpangan-penyimpangan yang lain. Barangkali ini kita sebagai orang dewasa, orang tua itu perlu mengingatkan ketika keberanian untuk mengingatkan ketika melihat anak-anak muda ataupun kalau di kampus mengalami perilaku-perilaku yang seperti itu. Kemudian melawan arus globalisasi negatif seperti hedonisme, narkoba, dan pergaulan bebas seperti tadi sampaikan oleh Mas Samsudin ya, bahwa kita anak-anak muda itu kan ya kecenderungannya tadi ingin menunjukkan diri ya, menunjukkan diri kepada orang lainnya, sangat-sangat hedonis, sangat-sangat mencintai dunia, sangat-sangat bersenang-senang ya. Mereka kemudian dampaknya adalah pada masa depan yang mereka tidak susun dengan baik, masa depan yang tidak direncanakan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab spiritual dan sosial pemuda. Apa yang perlu dilakukan sebagai pemuda yaitu menjaga akidah, menjaga ibadah dan akhlak sebagai moralitas. Jadi yang menjadi basic utama moralitas ya, pemuda sebagai penjaga moralitas tadi, yang pertama adalah akidahnya harus dijaga. Saya selalu menyampaikan kepada para mahasiswa saya di kampus, di kelas itu selalu mengingatkan bahwa kalian yang jauh dari orang tua, yang kos di Jogja, tolong cari kos cari lingkungan yang betul-betul bisa membentuk ataupun menjaga akidah, ibadah dan akhlak kalian semuanya. Kalian di Jogja bisa jadi teroris, bisa jadi ustadz, bisa jadi apa saja. Tergantung bagaimana teman-teman mahasiswa ini lingkungan yang dia pilih. Ya kan? Kebiasaan, habit yang baik itu pasti terbentuk pada habitat yang baik. Ya kan? Ketika ingin memilih perilaku, memilih kebiasaan yang baik ya, pilihlah habitat, pilihlah lingkungan yang baik. Mana mungkin seorang anak itu akan bangun sholat subuh ya kan, berzikir, baca Al-Qur'an, ngaji begitu ya di pagi hari kalau orang tuanya juga siang. Nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin akan terjadi kalau di lingkungannya itu tidak membentuk dia memiliki akidah, ibadah dan hal yang baik. Jadi ya bagaimana kita mendidik anak, mendidik mahasiswa agar mampu untuk menjaga akidah, ibadah dan akhlak. Caranya bagaimana? Ya caranya saya kira kalau Bapak Ibu di dunia pendidikan kita mencoba mencari salah satu psikolog lah ya. Bolehlah kita mengambil misalnya salah satunya adalah Elizabeth Harlock ya. Mungkin Mas Munadi sudah hafal ya. Elizabeth Harlock itu kan di cara mendisiplinkan anak atau peserta didik atau apalah nanti bisa diterapkan di apa namanya disesuaikan itu kan ada 3 cara. Yang pertama adalah cara-cara yang otoriter. Yang kedua adalah cara-cara yang permisif. Yang ketiga adalah cara-cara yang demokratis lah kira-kira gitu. Cara-cara yang otoriter itu ya di dalam mendidik itu kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu, nggak boleh seperti ini, nggak boleh seperti itu. Itu namanya otoriter. Kalau cara yang permisif itu membiarkan, udah dilos saja, terserah kamu mau baik mau tidak urusanmu. Yang penting saya sudah punya aturan, punya apa namanya kesepakatan. Kalau tidak ya terserah sana. Nah, cara yang ketiga adalah cara-cara yang demokratis. Cara demokratis itu perpaduan antara tidak otoriter dan tidak permisif. Kalau analoginya ya tutup pintunya. Analoginya adalah seperti orang ngabur ke layang-layang. Kalau saya di kampung ya, saya kan orang kampung ya, orang tua saya petani, buruh ding bukan petani. Kalau petani kan punya sawah luas ya. Kalau saya orang tuanya petani kan itu ngabur ke layang-layang. Layang-layang itu tidak bisa layang-layang itu talinya kita tarik terus itu artinya otoriter. Kalau layangan kita tarik terus nanti nangsang di pohon, nangsang di tiang. Karena apa? Karena otoriter. Dan jangan kita ngelos terus ya. Kalau ngelos itu tadi permisif ya. Nanti layang-layangannya akan jauh ya pergi. Nah kalau ingin mendidik dengan baik ya harus demokratis. Ada kalanya kita tarik, ada kalanya kita ulur ya agar nanti layangannya bisa terbang tinggi ya kan tidak nangsang dan tidak lepas. Nah, dalam hal-hal apa kita perlu agak sedikit otoriter ya, agak sedikit keras dalam hal apa kita boleh permisi begitu ya. Kalau soal akidah, kalau soal kejujuran itu eh, saya ya secara pribadi itu saya melakukannya dengan cara-cara otoriter. Jadi kalau anak saya belum bangun ya harus saya bangunkan. Subuh bangun jamaah kan.
itu harus ya otoriter kan. Jadi kalau persoalan akidah itu jangan terlalu permisif. Udahlah biarlah dia temennya anak-anak non Islam ya kan. Sudahlah dia ikut ke tempat ibadah agama lain. Jadi harus otoriter kalau akidah. Kalau persoalan yang lain ya silakan bisa misalnya liburan kemana, nah, itu bisa demokratis ya apa namanya dimusyawarahkan. Kemudian melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan kampus dan masyarakat, membangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah ya. Kemudian berikutnya ya, ini cepat aja ya Mbak Putri ya. Saya mungkin berapa 25 menit ini. Kecerdasan intelektual dan etika sosial ya. Mahasiswa ya sebagai kaum terpelajar harus menyeimbangkan ilmu pengetahuan dengan akhlak. Ini yang saya kira menjadi penting di dunia akademik bahwa ketika mahasiswa itu cerdas ya kan, kemudian dia tidak memiliki akhlakul karimah, dia tidak memiliki moral yang baik, maka dia akan menyalahgunakan kekuasaan, abus didroa ya. Dia cerdas, dia pintar, maka dia tidak memiliki moral, ya akan disalahgunakan kekuasaannya. Maka di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan itu harus diiringi dengan akhlakul karimah. Di dalam pendidikan itu tidak hanya orientasinya kepada pengembangan kognitif lah. Saya kira ini sebagian besar juga sebagai pendidik ya. Tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga mengembangkan afektif dan juga psikomotorik. Katanya kan 3H ya, 3H. Head, heart, hand. Jadi pendidikan itu tidak hanya mencerdaskan otak saja, tapi juga mencerdaskan hati dan membuat peserta didik, membuat siswa itu terampil. Percuma mendidik mahasiswa, mendidik anak-anak muda ini menjadi cerdas, memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi ketika dia tidak memiliki moral yang baik, ketika tidak memiliki akhlak yang akhlakul karimah ya. Maka kecerdasan itu akan dia gunakan untuk apa ya? Untuk membohongi orang lain, untuk menipu orang lain. Dia cerdas, dia pintar, tapi kecerdasannya untuk menipu, kecerdasannya untuk membohongi orang lain. Tapi kalau dia punya akhlakul karimah, ya, punya afektif, punya karakter yang baik, maka kecerdasan yang dia miliki pasti akan digunakan untuk kebaikan, digunakan untuk menolong, ya, mengaktualisasikan ilmu untuk kemaslahatan umat dan bangsa. Tidak hanya untuk dirinya, tidak hanya untuk apa namanya untuk kelompoknya barangkali seperti itu. Nah, spirit perjuangan pemuda dalam Islam sudah banyak dicontohkan ya. Tadi di awal bagaimana Mas Samsudin juga memberikan contoh ya, Ali bin Abu Thalib ya, Mus'ab bin Umar ya, kemudian Usama bin Zaid. Ini adalah contoh-contoh pemuda Islam yang berkontribusi besar dalam dakwah perjuangan Rasulullah. Bahkan kemerdekaan Indonesia pun diawali oleh keberanian dari para pemuda ya untuk meminta Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Coba kalau tidak ada Syahrir, tidak ada Sayuti Melik ya, tidak ada Adam Malik ya, para pemuda yang meminta Soekarno untuk memerdekakan Indonesia, barangkali kemerdekaan Indonesia baru dilaksanakan kalau istilahnya Soekarno seumur jagung ya kan, mungkin 3 bulan setelah Soekarno dan Hatta rajiman ke Jepang ya, ke Saigon di tanggal berapa 12 atau 13 Agustus 45 kan. Karena keberanian, karena eh, semangat spirit perjuangan para pemuda tadi ya kan. Setelah Soekarno itu kan dipanggil nih oleh Perdana Menteri Jepang ya ke Saigon untuk dijanjikan kemerdekaan kan. Soekarno, kemudian Hatta dan Rajiman. Bung, ini loh, Indonesia itu nanti akan segera merdeka. Kalau tidak salah dijanjikan kemerdekaan itu tanggal 24 Agustus. Tapi kemudian eh, di 14 Agustus ya Hiroshima dan Nagasaki kan dibom oleh sekutu. Dan kekalahan Jepang di Perang Dunia ini didengar nih oleh para pemuda. Oleh para pemuda mendengar ketika Soekarno pulang ke Indonesia itu ya di tanggal 14 Agustus ya atau 15 Agustus. Nah, 16 Agustus itu mereka menculik ya, di dalam sejarah kan kita mengenalnya menculik yang mungkin mengamankan begitulah dalam bahasa yang sederhana. Mengamankan Soekarno Hatta itu oleh para pemuda itu karena sedengklok. Bung, silakan proklamasikan kemerdekaan, tulis naskah proklamasi ya. Jadi mereka itu ya Syahrir, kemudian ada Malik, Sayuti Melik dan kawan-kawan, ada 7 orang tadi itu. Dia menulis, akhirnya Soekarno ya di hadapan para pemuda itu menulis tuh proklamasi kami Bangsa Indonesia di Rengas Dengklok. Tapi Soekarno menyampaikan kepada para pemuda, anak muda, para pemuda, saya membacakan proklamasi di hadapan kalian semua itu dunia nggak tahu, masyarakat luas nggak tahu.
Bagaimana kalau kita balik ke Jakarta besok kita proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya para pemuda tadi setuju Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur di esok harinya tanggal 17 Agustus. Itu peran pemuda, spirit perjuangan pemuda yang juga menjadi pionir perubahan sosial menuju peradaban yang berkeadaban, menuju Indonesia merdeka. Itu juga para pemuda. Di zaman Rasulullah juga sama, bagaimana peran pemuda. Dan di dalam Al-Quran juga tadi di surat Al-Kahfi menyatakan pemuda yang memiliki peran penting. Baik, yang terakhir saya kira ini pemuda dan mahasiswa sebagai agen perubahan bangsa. Ketika pemuda sebagai agen perubahan bangsa, maka yang terpenting adalah bahwa pemuda ini menjadi penggerak inovasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berlandaskan nilai Islam. Kemudian yang kedua, mengawal bangsa dari krisis moral dengan menanamkan nilai Islami dan dalam kehidupan sehari-hari, memadukan idealisme dan aksi nyata dalam menjaga keutuhan bangsa serta menegakkan kebenaran. Nah, saya kira ini Bapak Ibu semuanya bagaimana peran pemuda dan mahasiswa di dalam masyarakat ya. Karena begitu pentingnya peran pemuda ini, maka kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, mari sama-sama untuk memberikan keteladanan kepada para pemuda agar pemuda juga mengikuti apa yang kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan para pemuda, di tangan para pemuda ini ya, perubahan ya bangsa ini yang nanti rencananya di 2045 akan menjadi bangsa yang negara yang maju, mudah-mudahan bisa tercapai. Jazakumullah khairan katsiro ya, terima kasih Mbak Putri dan juga Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz dan juga ini Profesor Dr. Muhammad Murdiono MPD, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa pada kesempatan hari ini. Dan tentunya pemuda dan mahasiswa penjaga moralitas bangsa seperti yang tadi disampaikan oleh Prof, kita diingatkan ya bahwa memang pada ternyata pada waktu sejarah pemuda bisa memanfaatkan momentum termasuk untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentunya nanti akan ada banyak respon yang akan disampaikan oleh jamaah kuliah subuh, Prof. Tetapi mohon izin kita lanjut dulu untuk pemaparan berikutnya ya, Prof ya. Iya, monggo Nanti Mbak Putri. kami matur sangat Prof Muhammad Murdiono. Baik, untuk kesempatan yang kedua, kami persilahkan kepada guru besar kita yaitu Profesor Dr. Haji Muhammad Munadi MPD, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dari UIN Raden Mas Said Surakarta. Kepada Profesor Dr. Muhammad Munadi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain ba'du. Yang saya hormati Mbak Putri, Prof Murdiono, Prof Firzin dan jamaah yang berbahagia. Saya tidak sempat membuat PowerPoint karena nggak bawa laptop karena ada di luar kota. Tapi bahannya bisa ditayangkan, mungkin sudah saya kirimkan ke Pak Samsudin. Oke, kita mulai. Ada 3 entry point untuk membahas kajian yang relatif berat karena kita sudah tidak jadi mahasiswa. Yang pertama, pernyataannya Albert Einstein di hadapan mahasiswa California Institute of Technology. Beliau menyatakan bahwa perhatian kepada manusia itu sendiri dan nasibnya harus selalu merupakan perhatian pada masalah besar yang tak kunjung terpecahkan, agar buah ciptaan dan pemikiran kita akan merupakan berkah dan bukan kutukan terhadap kemanusiaan. Artinya Einstein sudah berpikir jauh ke depan bagaimana orientasi mahasiswa dan perguruan tinggi yang semakin ke sini semakin tidak memperhatikan apakah buah ciptaan dan pemikiran pengetahuan itu merupakan berkah, bukan kutukan kepada kemanusiaan. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya ambil pernyataannya Prof. Syafi'i Ma'arif, guru besar ilmu sejarah UNJ, dalam buku Al-Quran Realitas Sosial dan Limbu Sejarah. Dia mengatakan bahwa kerja-kerja perguruan tinggi terbentuk atau dibentuk dengan sengaja atau tidak sengaja itu iklim majikan buruh dan bukan egalitarianisme, sehingga terjadi suasana hipokrit di perguruan tinggi. Ini pernyataan luar biasa keras yang disampaikan oleh Prof. Syafi'i. Jadi karena hubungan antara rektor dengan dosen, dengan mahasiswa itu bukan hubungan egalitarian. Sehingga adegannya ya asal bapak senang, asal pak rektor senang, asal rektor senang, asal dekan senang, begitu. Yang ketiga, entry point ketiga, puisinya Taufik Ismail. Mahasiswa takut pada dosen, dosen takut pada dekan, dekan takut pada rektor, rektor takut pada menteri, menteri takut pada presiden, presiden takut pada mahasiswa. Nah, 3 entry point ini akan kita bahas sedikit demi sedikit kaitannya dengan bagaimana sih mempersiapkan mahasiswa yang pro perubahan. Nah, ini harus dilihat dari pernyataan Einstein, Prof. Syafi'i Ma'arif, dan puisinya Taufik Ismail. Saya mungkin agak berbeda dengan Prof. Mudiono, karena Prof. Mudiono jadi kayak UIN. Saya agak tidak seperti UIN, walaupun saya berada di UIN. Tapi nanti akan saya titik akhirnya itu bagaimana menyiapkan mahasiswa. Saya terinspirasi dari surat Yusuf. Dalam surat Yusuf, dalam Al-Quran surat Yusuf, beberapa hal yang perlu kita persiapkan pada mahasiswa. Nanti kita lacak satu persatu surat Yusuf ayat 54 dan 55 serta ayat 43. Jadi mahasiswa itu kalau kita lihat di surat Yusuf kan kata Allah makinun aminun. Nah, ini mahasiswa itu harus bisa dibentuk menjadi orang yang makinun aminun. Artinya mahasiswa itu punya kedudukan tinggi di lingkungan masyarakatnya. Yang kedua, bagaimana membentuk mahasiswa itu yang aminun, yang dapat dipercaya. Minimal mahasiswa dapat dipercaya orang tuanya. Nah, ini yang karena suasananya itu kan suasana apa yang dikritik oleh Einstein maupun Prof. Syafi'i serta puisinya Taufik Ismail. Perguruan tinggi kita itu kan sampai hari ini kan sebenarnya bukan lagi berpikiran tentang idealisme pengetahuan, tapi lebih pada pragmatisme pasar. Nah, akhirnya ya kayak kita, Prof. Mudiono, saya, mungkin juga Prof. Virzin, itu kan harus menghadapi setiap saat buat laporan. Nah, laporan PKD, laporan apa namanya SKP, kayaknya lebih banyak buat laporannya daripada ngajarnya. Ini jadi problem. Kalau nggak laporan nanti diherdik sama rektornya. Benar atau tidak ya kita rasakan sendiri-sendiri. Jadi seakan ini rezim yang menjadikan kita itu ya kayak robot. Dikit-dikit laporan kan begitu. Ini problem utamanya. Jadi apakah kita bisa membentuk? Apakah ketika kita buat laporan bisa dianggap dipercaya? Aminun kan begitu. Nah, ini kan juga berat. Tidak semua laporan itu benar. Kadang-kadang lebih dahsyat laporannya daripada apa yang dilakukan kan gitu. Nah, ini problem ekosistem yang sebenarnya kita itu lebih suka bagaimana orang lain senang itu aja. Faktanya tidak, itu tidak penting kan gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kayak gitu kemudian apakah kita bisa membentuk mahasiswa yang makinun aminun? Kita dihadapkan yang lainnya umpamanya yang ya teman-teman yang semua sekarang ini kan perguruan tinggi negeri
itu semua kan diarahkan menjadi BLU dan PTN Badan Hukum. Ini semua kan sebenarnya yang orientasinya kan pasar. Nah, ini semua pasar, bagaimana anak dibentuk menjadi orang-orang yang nanti laku di lapangan kerja. Memang tidak bisa kita pungkiri karena kita sebagai orang tua kadang-kadang kan menyekolahkan anak kita itu nanti kalau sudah kuliah di situ, itu kira-kira mau kerja apa? Itu kan pertanyaan pertama di orang tua. Ya akhirnya semua kan pragmatis, maka beberapa perguruan tinggi itu kan tidak jarang mendirikan prodi-prodi ilmu murni. Contoh umpamanya kalau pertanian ilmu tanah itu sudah tidak ada mahasiswanya. Yang ilmu murni pertanian. Pendidikan juga begitu. Filsafat pendidikan kan sudah tidak ada ya Prof. Murdiono. Nah ini kan problem. Sosiologi pendidikan sudah tidak ada. Jadi ilmu-ilmu murni di semua perguruan tinggi itu kayaknya kemungkinan kan juga akan dihilangkan karena tidak berorientasi dengan pasar. Itu yang pertama. Makinun aminun. Kemudian yang ketiga, hafizun alimun. Nah ini hafizun alimun. Apakah anak-anak kita itu kita jadikan orang yang hafizun. Orang yang pandai menjaga. Hafizun menjaga semuanya. Artinya bagaimana menjaga kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah alimun berpengetahuan. Tadi disampaikan oleh Prof. Murdiono yang namanya alimun itu kan tidak semata-mata pada level yang paling rendah. Artinya ya tidak hanya pengetahuan tetapi juga semuanya harus dikembangkan oleh perguruan tinggi. Nah, persoalannya kemudian kalau di perguruan tinggi itu kan sekarang ada outcome based education. Nah, pertanyaan mendasarnya outcome yang seperti apa? Jangan-jangan dosennya juga mintanya pokoknya setiap tatap muka selesai itu mahasiswa harus membuat jurnal semua. Nah, itu kan luar biasa. Ini kan nanti mahasiswa kalau jurnal juga orientasi jurnal akademik kan juga orientasinya juga pasar. Nah, maka ada jalur fast track macam-macam. Nah, ini kan sebenarnya semua kok jadi aneh begitu. Ini kan dikritik sama Estin di entry point pertama dan entry point yang kedua, Prof. Syafi'i Ma'arif. Nah ini kan problem besar. Apakah pengetahuan hanya bermanfaat bagi orang-orang, bukan bermanfaat bagi masyarakatnya? Apakah ilmu itu bermanfaat bagi masyarakat? Apa hanya cukup dibaca di jurnal-jurnal kan begitu? Nah ini problem menurut saya. Ada problem bagaimana perguruan tinggi itu menciptakan mahasiswa yang menjadikan mahasiswa itu hafizun alimun. Itu berat. Karena apa? Semua pragmatis. Ya, jadi kalau mamanya teman-teman yang perguruan tingginya BLU, perguruan tinggi negeri BLU, PTN Badan Hukum itu kan berat. Karena semua pragmatis, semua dikejar harus nambah jumlah mahasiswa. Karena nanti ada kaitannya dengan remunerasi dan macam-macam. Nah ini kan semakin berat. Maka dulu saya waktu jadi pimpinan di perguruan tinggi keagamaan Islam, saya tolak BLU itu. BLU. Ini nanti semua kan orientasinya yang penting banyak mahasiswanya, kemudian cepat lulus, dan begitu. Kemudian yang terakhir, saya tidak akan panjang-panjang, yang terakhir di surat Yusuf ayat 43. Nah, bagaimana membentuk manusia seperti Nabi Yusuf yang punya prediksi jangka panjang. Nah, ini. Apakah anak-anak kita berikan, mahasiswa kita itu kita berikan kemampuan untuk memprediksi jangka panjang. Kan kalau ceritanya di ayat ini kan bahwa Raja Mesir itu bermimpi 7 sapi gemuk memakan 7 sapi kurus. Artinya seorang mahasiswa itu bagaimana punya skill prediksi jangka panjang seperti apa. Nah dari situ jemaah sekalian, insya Allah mahasiswa kita kalau dibentuk seperti apa yang dilakukan oleh Yusuf,
kemungkinannya bisa mengubah Indonesia. Kalau prediksinya kan 2045 Indonesia emas. Kalau tidak kita persiapkan, bisa saja Indonesia menjadi Indonesia cemas kan itu. Hanya selisih pakai C atau tidak pakai C kan begitu. Nah, kalau semua apa yang dikritikkan oleh Einstein, kemudian dikritikkan oleh Prof. Syafi'i Ma'arif dan kritikan dari Taufik Ismail bisa diselesaikan, insya Allah kita akan mencapai di 2045 itu adalah Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Muhammad Murdiono, Muhammad Munadi yang sudah memberikan pemaparan yang luar biasa terkait dengan bagaimana mahasiswa itu di tengah pragmatisme perguruan tinggi. Tadi ada kritikan beberapa hal ya, yang di antaranya adalah baik Albert Einstein, kemudian juga ada Profesor Syafi'i Ma'arif. Tadi juga terkait dengan ini loh, takut 66 di tahun 98 tadi ya, Prof. Di mana akhirnya nanti presiden takut pada mahasiswa, dan ini adalah menjadi PR bagaimana menyiapkan perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa untuk perubahan, dan seperti yang disampaikan oleh baik itu Profesor Muhammad Murdiono dan juga Profesor Muhammad Munadi tadi. Prof Nyon Sewu, pasti nanti akan ada banyak pertanyaan, dan kami juga membuka pertanyaan ataupun pendapat yang akan disampaikan oleh jamaah kuliah subuh yang hadir pada kesempatan hari ini. Nanti bisa raise hand ataupun menuliskan di dalam chat box terlebih dahulu. Kita akan lanjut dulu karena kita masih ada pemaparan yang satu lagi yang akan disampaikan oleh guru besar kita. Kami persilahkan Profesor Muhammad Girzin untuk berkenan menyampaikan. Monggo, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala asy-syu'ara inna fi yadi syubbani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Terhormat Ibu Putri Prof. Murdiono, Prof. Munadi, Ustadz Syamsuddin, dan teman-teman serta jemiah rahimakumullah. Berbahagia sekali bisa bergabung bersama Prof. Munadi, Prof. Murdiono, dan jamaah sekalian membahas pemuda dan mahasiswa penjaga moralitas bangsa. Ya, izinkan melanjutkan pencerahan dari Prof. Murdiono dan Prof. Munadi. Ya. Jadi saya kutip ayat yang tadi juga sudah dikutip oleh Prof. Murdiono. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ashabul Kahfi itu karakternya bagaimana? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Nah, poin yang akan saya garis bawahi ya bagian berikutnya. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan pada mereka petunjuk. Isyaratnya, pesannya, kalau orang itu ingin memperoleh petunjuk ya beriman. Nah, idealnya pemuda-pemuda Indonesia itu beriman kepada Tuhan. Niscaya Tuhan memberikan petunjuk. Ya, pengertian universalnya manusia Indonesia, wabil khusus para pemuda dan mahasiswa Indonesia dimanapun mereka berada, haruslah berketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau zamannya Pak Habibie, zamannya Pak Menteri Wardiman, itu jargon sekolahan itu pengembangan imtak dan iptek, pengembangan iman dan takwa, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu benar bahwa orang-orang beriman ya harus bertakwa. Bagaimana orang bertakwa tanpa beriman, ya? Nah,
Maksud saya, pemuda itu salah satu ciri pemuda yang mendapat petunjuk, itu ya beriman. Atau ciri-ciri orang beriman itu mendapat petunjuk. Itu antara amanu wa zidnahum huda, korelasinya begitu. Kalaulah dalam ayat ini Allah mengkorelasikan antara fityatun amanu birabihim wa zidnahum huda, kan kita ini senior-senior, untuk tidak mengatakan orang-orang tua, kan ya pernah muda gitu ya. Jadi pengalaman ini momentum untuk evaluasi juga, apakah kita cukup beriman, apakah iman kita sudah cukup. Parameternya apa? Seberapa kita mendapat hidayah, gitu ya. Karena ini ruang kuliah dan mungkin juga akademi ya, akademi hikmah itu apa? Ya semangatnya adalah itu tadi ya, keilmuan itu tadi. Jadi beriman dan bertakwa, nanti Allah akan memberikan petunjuk. Nah, ya. Tanda-tanda orang yang dapat petunjuk itu berjalan di jalan yang benar. Nah, ya. Kalau pemuda dan mahasiswa yang mendapat petunjuk, ya mereka itu berjalan on the right tracks ya, berjalan pada lintasan yang benar. Tadi sudah digambarkan oleh Prof. Mordiono, idealnya para pemuda itu bagaimana, dan juga Prof. Munadi. Ya, para pemuda itu di dalam syairnya siapa ini? Inna fi yadi syubani amrul ummati wa fi aqdamiha hayatha. Sesungguhnya di tangan para pemuda lah urusan umat. Nah, kita menyebut umat ini tidak eksklusif umat Islam, ya umat Indonesia. Ya. Umat Indonesia ini urusannya sebenarnya di tangan para pemuda lah, ya, masa depan bangsa. Lalu ada jargon apa ini, generasi apa ya istilahnya, generasi harapan bangsa itu ya para pemuda itu. Wa fi aqdamiha hayataha, dan apa, hidup matinya umat itu ya tergantung kepada keberanian para pemudanya. Nah, mungkin evaluasi ya akhir-akhir ini mungkin ya para aktivis itu pada katakanlah mengeluh ya. Mengeluhnya apa? Lah ini yang demo-demo, yang bikin pernyataan-pernyataan sikap, wah ini sekarang bukan para pemuda ini dan bukan para mahasiswa, itu para senior, gitu ya. Kalau kita menyebut Refli Harun, Said Didu, Rizal Fadilah, Roy Suryo, Rismon, Bu Dr. Tifa, ini kan bukan generasi muda. Nah, harusnya para pemuda dan para mahasiswa itu malu dengan mantan para pemuda, mantan para mahasiswa. Ini kan para dokter, profesor itu kan mantan mahasiswa. Dan mahasiswa itu secara harfiah haruslah menyadari mahasiswa. Itu kan dari kata maha dan siswa. Para mahasiswa itu pada hakikatnya adalah siswa, tapi maha. Nah, ya. Jangan seperti siswa biasa, ini mahasiswa. Nah, ini untuk introspeksi para ya anak buahnya Pak Munadi dan Prof. Mordiono, ya. Para mereka itu begitu ya. Ya demikian pula kita ini guru tapi maha, ya harus oke lah, ya. Nah, kembali pada gimana karakter ya, karakter para pemuda itu di tangan para pemuda lah tanggung jawab. Tadi Prof. Mordiono juga sudah menggambarkan bagaimana Republik ini paling tidak proklamasi kemerdekaan yaitu dilakukan oleh para pemuda. Lagi pula sumpah pemuda, ada ini bukan sumpah tetua ya, sumpah pemuda, dan mereka para pemuda. Lebih dari itu ya, embrio perjuangan kebangsaan dan kemerdekaan itu dilakukan oleh para pemuda yang faktanya itu para pemuda yang belajar, yang menuntut ilmu di sarang penjajah. Loh, gimana kok sarang penjajah?
Ini biar menggugah para pemuda ya. Para pemuda yang kuliah di sarang penjajah. Sarang penjajahnya siapa? Belanda. Mereka belajar di negeri Belanda. Ibarat ikan ya, ikan yang berenang ya, apa istilahnya itu ngeli tapi tidak keli, gitu ya. Nah, kalau Taknon mungkin filosofinya hanya ikan mati yang mengikuti arus, gitu ya. Hanya ikan mati yang mengikuti arus ya. Kalau ikan itu hidup ya berani melawan arus. Ini para mahasiswa ya mungkin hangat-hangat bagaimana gitu ya. Ya ditengarai sih ini mungkin sudah menjadi rahasia umum juga bahwa sebagian besar badan eksekutif mahasiswa melempem, mungkin juga organisasi kemahasiswaan melempem. Karena apa? Ya kita lihat itu tayangan bagaimana mereka diundang atau datang ke Istana Negara. Nah, itu ternyata Istana Negara itu meninabubukan. Dah, gitu aja ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana karakter ya eksistensi para pemuda di dalam kalimat hikmah yang lain itu innal fata man yaqulu ha anadza walaisal fata man yaqulu kana. Yang namanya pemuda itu harus yang berani menepuk dada. Ini dadaku, mana dadamu? Gitu ya. Berani menghadapi tantangan, bukan oh bapakku dulu ya, bapakku dulu mantan gubernur, mantan ini, bukan. Jangan membangga-banggakan simbah-simbah lah ya. Ya kita sendiri harus eksis. Mana dadamu? Ya, ini dadaku, mana dadamu? Ya. Memang ada kerawanan, ini juga kalimat bijak juga ya. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun ayu mafsadatin. Inna syababa masa muda, waktu luang dan fasilitas itu merusak segala hal. Faktanya ya karena masa muda, masa apa bergelora ya, mudah disulut emosinya. Lah ini kalau diajak serbu gitu semangat ya. Jadi apa memang masa muda itu mengandung ini ibarat pisau bermata dua. Karena pemuda maka powernya masih maksimal ya, kalau dalam tanda petik ya. Kalau tadi diajak berdemo dan merusak ya nyun sewu itu ya ganas lah ya. Tapi juga waktu luang ya, jangan dikira waktu luang itu aman-aman saja ya, karena waktu luang lalu iseng, mohon maaf ini ya. Ini kan kesempatan, masa muda adalah kesempatan, waktu luang juga kesempatan ya. Kesempatan itu selalu ada fungsi manifest, ada fungsi laten ya. Ya masa muda lalu iseng, waktu luang ya iseng-iseng. Nah, apa kelapangan fasilitas ini juga madorot mengandung madorot ya. Maka beberapa waktu lalu saya membuat meme, ya meme lah saya sebut biar gampang ya. Dua meme, maksudnya ya mohon maaf ini saya membuat buku mosaik meme ya, yang dikasih kata pengantar Pak Din Samsudin, tapi saya hanya ingin menyebut dua meme kaitannya dengan HP. Gunakan HP-mu untuk akhiratmu. Ini saya kira teman-teman yang bergabung di pengajian ini, di kuliah subuh ini, mungkin sebagian besar juga pakai HP, ya saya sendiri juga pakai HP ini ya. Gunakan HP-mu untuk akhiratmu. Ya kalau pemuda, kalau ada mahasiswa yang gabung di sini, maksudnya gunakan HP-mu untuk akhiratmu harus dimaknai secara luas. Ingat itu kata-kata Profesor Mukti Ali. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan seni hidup menjadi terarah. Dengan agama dengan seni hidup menjadi indah. Mohon maaf ya, kurang fokus ini ya. Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Ya, pemuda harus memiliki modal itu.
Kalau ingin hidupnya mudah, ya maksimalkan ilmu. Tapi juga ilmu yang itu tadi, membimbing kehidupan di akhirat. Ya, seni juga untuk akhirat, seni untuk ibadah. Ya, beragama memang itu beribadah. Nah, oleh sebab itu, maka ya ini tanggung jawab kita untuk ya, membimbing, mendampingi para mahasiswa, para pemuda untuk menyadarkan mereka mengenai eksistensi mereka. Saya tambahkan satu lagi, bagaimana fenomena ya di dalam lintasan sejarah di dalam Al-Qur'an. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu lamina dzalimin qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Nabi Ibrahim lah ya ketika Namrud dan konco-konconya itu heboh. Ini Tuhan-Tuhan kita kok berantakan ini ya. Siapa gerangan yang melakukannya? Lalu mereka berkata, kami mendengar ada pemuda yang menyebut-nyebut Tuhanmu. Oh, gitu ya. Lalu siapa itu? Ibrahim. Jadi mohon maaf ini ya. Yang menghancurkan berhala-berhala itu pemuda namanya Ibrahim. Sekarang berhalanya bermacam-macam. Uang, jabatan, pangkat, dan lain-lain. Ya itu berhala. Harusnya kita semua menjadi Ibrahim walaupun sudah senior juga. Yang kedua tadi saya mau mengutip meme saya itu, selamatkan negerimu dengan HP-mu. Saya ulangi, selamatkan negerimu dengan HP-mu. Ya ini kita gedok tularkan bahasa Jawanya ya. Kita sebarkan. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ya salah satu jihad kita, salah satu perjuangan kita, amar ma'ruf kita, nahi mungkar kita adalah dengan HP. Ya. Insya Allah itu tadi ya bahan dari Prof. Munadi, dari Prof. Mardiono. Mohon Mbak Putri itu bisa disebarluaskan. Saya berusaha juga begitu, jadi menebar benih ya, benih perjuangan, benih kebaikan. Nah ini momentumnya itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim ya, pemuda yang berani ya kalau dikatakan melawan arus ya, orang-orang pada menyembah berhala dan macam-macamnya, berani tawasau bil haq. Bapak, kenapa menyembah batu, menyembah Tuhan yang kamu bikin sendiri? Itu diantaranya ya. Ini anomali-anomali di Republik ini. Ringkasnya, mari kita gugah para pemuda, para mahasiswa untuk menjadi penjaga moralitas bangsa. Sampai di sini dan saya undur diri karena akan jalan ini ya. Mohon maaf. Ya, selamat. Pesan sekali lagi untuk para pemuda dan mahasiswa, jadilah penjaga moralitas bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Profesor Dr. Muhammad Gidsin MAG. Beliau adalah guru besar bidang ilmu tafsir Al-Qur'an UIN Sunan Kalijaga. Wah, ini semuanya pemaparan dari guru besar kita luar biasa sekali sesuai dengan perspektifnya, dan tentunya saya yakin banyak sekali dari jamaah yang akan memberikan respon dan juga ingin berpendapat dan menyampaikan pendapat atau opininya. Baik, ini sudah ada ada Profesor Mir Alambedu. Monggo silahkan Prof. Kami persilahkan. Masih mute Prof. J. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temanya luar biasa. Apalagi masih momen kita semua mengekspresikan bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Masih Rabiul Awal, masih banyak masyarakat membuktikan cintanya kepada Rasulullah dengan melaksanakan maulidan atau mauludan. Nah, saya kira tadi Prof tadi sudah disampaikan sebenarnya siapa sih itu pemuda, kemudian apa yang kita alami di mahasiswa.
Saya coba menelusuri tadi bahwa memang di Al-Quran itu ada 5 kali kosakata pemuda itu ditemukan. Ya meskipun saya kata dengan yang lainnya ya. Nah itu 2 bersandar pada Nabi Yusuf, 1 pada Nabi Ibrahim dan 2 bersandar pada Ashabul Kahfi. Semuanya di situ sudah jelas karakternya siapa itu pemuda. Dan saya kira kita hakul yakin ya. Rasulullah Muhammad SAW yang diutus sebagai uswatun hasanah, semua tahapan-tahapan kehidupannya itu menjadi contoh. Ini mungkin yang saya mau sampaikan. Hakul yakin kita kepada Islam apakah yang kurang? Termasuk tadi kalau kita mau bagi pembagian umur itu kan minimal ada 3 di situ. Ada bagaimana dalam rahim, kemudian 2 tahun, kemudian umur 40 tahun. Itulah usia kematangan. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah, misalnya 0 sampai 6 tahun dibentuk kemandirian dan kesabaran, kemudian 6 sampai 12 tahun itu sudah mulai diajar, dididik untuk wirausaha. Jadi terlambat itu perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi baru bagaimana diberikan kewirausahaan. Karena Rasulullah kalau kita belajar umur 12 tahun sudah diajar. Dididik dengan kesabaran, dengan pengembala kambing. Inilah karakter-karakter yang akan dibentuk. Jadi mohon maaf, memang tadi disampaikan agak sulit di mahasiswa membentuk sumber daya manusia tidak bisa parsial. Kalau kita belajar dari Rasulullah mulai dari rahim dan yang kita teledor di 2 tahun itu. Karena disinilah Allah menyampaikan sempurnakan menyusui. Tetapi kita terlena dengan iklan susu formula. Ya, baru 6 tahun sudah diberikan susu formula. Mohon maaf, saya punya prediksi dan hipotesis dan saya kira itu terbukti bahwa itu sangat menentukan karakter. Sehingga ibu-ibu, Bu Putih, kalau masih subur silakan nanti 2 tahun harus disusui itu kalau mau membentuk manusia hebat. Teman-temannya. Nah, setelah itu 40 tahun. 40 tahun itu kan sudah masa kenabian. Yang pertama dibentuk adalah bagaimana memperkuat akidah. Semuanya ini bisa digunakan menjadi referensi untuk menata tujuan-tujuan satuan pendidikan. Jadi mulai dari bawah itu bagaimana membentuk kejujuran. Kita sudah populer dengan pendidikan karakter, tapi caranya lagi membentuk karakter kan tidak dicontoh Rasul. Pembentukan karakter itu oleh Rasulullah memahamkan, mencontohkan, melatihkan. Jadi kita punya buku konsep pendidikan karakter kan dari tahun 80. Ya mestinya sudah itu yang menjadi pemimpin sekarang. Tetapi apakah pemimpin dan yang memberikan amanah itu amanah? Ada semua di Rasulullah kan dia. Tetap urutan pertama adalah kejujuran. Tetapi di buku pendidikan karakter memang ada jujur tetapi hanya didefinisikan jujur adalah. Tetapi tidak dicontohkan, dilatihkan. Nah inilah mungkin karena waktunya terbatas harus kita pikirkan bahwa kita harus mencoba menyuarakan bagaimana menata ulang tujuan satuan-satuan pendidikan berdasarkan tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah. Insya Allah jadi hebat. Jadi hebat. Ya, susah memang kalau nanti di mahasiswa baru mau ditangani. Susah karena dari sisi psikologi perkembangan itu kan mulai dari bawah. Jadi tidak lepas dari pendidikan anak usia dini, tidak terlepas dari usia 2 tahun tadi itu, sehingga solusinya pendidikan integrasi dan berkelanjutan lah yang akan mengantar pemuda itu hebat dan mengantar Indonesia hebat. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Mir Alam untuk pendapatnya pada kesempatan hari ini. Tadi pengasuhan anak ataupun pendidikan itu mulai dari rahim gitu ya. Dan tadi mungkin ingin senada seperti yang disampaikan oleh narasumber kita. Mungkin nanti bisa direspon kembali tadi Prof. Mundadi, Prof. Prof. Baik itu Murdiono, ya Prof. Murdiono tadi menyampaikan ketika usia 40 tahun itu kenapa ini menjadi batas pemimpin. Dan tadi juga disampaikan terkait dengan pengasuhan, baik pengasuhan itu mau entah itu demokratis, permisif, otoriter, atau nanti mungkin yang efektif atau seperti apa, nanti juga bisa disampaikan. Dan kenapa pendidikan itu tadi disampaikan oleh Prof. Mir Alam perlu loh ditata kembali satuan pendidikan kita. Baik, mungkin nanti akan direspon 3 narasumber kita. Tetapi tadi Prof. Muhammad Kirsi menyampaikan izin ya. Apakah masih, tapi sepertinya masih dari sana juga. Nanti kami persilakan apakah ada lagi yang mau menyampaikan pendapat, atau kalau tidak langsung ya respon ke Prof. Muhammad Murdiono. Monggo Prof. Bisa merespon. Atau nuwun.
Monggo Pripun, Prof. Prof Muhammad Putri? Murdiono. Oke, Injih. oke, baik. Masih Mbak Putri. Matur nuwun, terima kasih Prof Mir Alam ya. Salam kenal nih dari UNY, Fakultas Hukum. Ya. Baik, saya kira memang kalau kita melihat apa namanya pendidikan ala Rasulullah ya kan, kapan beliau belajar kemandirian, kapan beliau belajar ketauhidan dan lain sebagainya. Kalau tadi disampaikan oleh Prof Mir Alam, kita implementasikan di dalam sistem pendidikan kita itu memang sangat bagus, dan saya setuju tadi disampaikan oleh Prof Hirzin kemudian Prof Munadi ya. Eh, Kalau kiblat kita ya kan, kiblat kita lah ya, mengacu kepada sistem pendidikan yang diacu atau dijalankan oleh Rasulullah, insya Allah kita udah paripurna ya kan. Setuju tadi udah paripurna, barangkali tidak ada masalah di dalam eh, sistem pendidikan kita atau di dalam kehidupan kebangsaan kita. Cuma persoalannya kadang pengambil kebijakan ya kan, ataupun orang yang memiliki otoritas untuk membentuk sistem pendidikan itu yang kadang kurang memahami terkait dengan itu ya. Apalagi kalau kemarin sebelum Prof Mukti itu kita ada kurikulum merdeka, wis jadi nggak jelas itu, nggak jelas nggak jelas apa namanya landasan keilmuan, landasan filosofi pendidikannya jadi kurang jelas ya, merdeka tapi merdeka malah jadi merdeka betulan ya kan, secara filosofis, secara keilmuan untuk membentuk manusia yang terdidiknya itu kan kurang ada ya. Orientasinya ya bagaimana kita bisa bekerja seperti tadi Prof Munadi sampaikan, mungkin seperti robot akhirnya ya kan. Jadi pada prinsipnya memang pendidikan yang perlu kita kembangkan itu pendidikan yang mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Saya setuju itu, dan yang jelas bahwa di dalam eh, penyampaian misalnya pembelajarannya ya kan, kemudian cara-cara mendidiknya ya, itu saya kira memang harus berkiblat pada apa yang disampaikan Rasulullah ya. Rasulullah itu kan mendidik anak-anaknya ya kan, mendidik putra-putrinya itu dengan cara-cara yang sangat bijak ya, dengan cara-cara yang sangat apa namanya demokratis ya. Ikut marmut nah nih kan. Demokratis, tidak apa namanya, tidak seperti kita ya kan. Kalau kita kan kadang ada ya guru yang atau dosen yang dibenci dalam tanda petik ya oleh mahasiswanya, kehadirannya malah menakutkan buat para mahasiswa, tidak humanis ya, tidak Sebagian pun eh, pernah apa namanya mengajarkan kepada kita hal-hal yang baik. Saya kira itu Mbak Putri ya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Prof Nir Alam. Matur nuwun Mbak Putri. Matur sangat Prof Muhammad Murdiono. Ya, kami persilakan Prof Muhammad Munadi. Saya merespon pertanyaan Pak Mir Ali tadi. Kalau kita melihat yang namanya pendidikan bisa sukses itu kan menyatunya antara pendidikan di keluarga, di masyarakat, dan di lembaga formal. Ini yang tidak sinkron semua. Jadi mestinya kan ada kesinkronan antara pendidikan di rumah, pendidikan sekolah atau madrasah, dan pendidikan di masyarakat, di tempat ibadah, dan di warga kita. Jadi mamanya kalau guru-guru kita ngajari sapalah tetanggamu, tetapi kalau orang tua nggak mendukung kan juga susah. Mereka hanya tiduran di rumah, malas gerak di kamar, cuma duduk-duduk, kan gagal itu pendidikan di sekolah maupun di rumah. Belum lagi di masyarakat. Nah, yang namanya kalau dulu orang kan ya kudu harus diingatkan anak-anak kita itu di masyarakat kita. Kita itu kan semakin ke sini kan semakin egonya yang diperkuat. Jadi menyapa, senyum pada tetangga itu kan tidak kuat sekarang ini. Itu yang pertama. Jadi kalau ini dibawa ke konsepnya Ki Hajar Dewantara kan yang namanya tripusat pendidikan ya di 3 tempat itu. Di masyarakat ada, di keluarga ada, di sekolah atau madrasah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang dipakai oleh Kemendikbud, nah ini
kan ada ing ngarsa sung tolodo ing madya mangun karsa tuturi handayan, ini kan tidak melekat. Tidak semua melakukan itu. Karena anak-anak muda itu butuh dukungan, butuh contoh. Pertama harus ing ngarsa sung tulodo. Apakah dilakukan oleh kita sebagai orang yang ada di sekitar anak muda dan mahasiswa? Ing madya mangun karso, apa iya kita tidak gembosi semangatnya mahasiswa dan pemuda kan itu. Dan apalagi tuturi handayani, lah ini lebih berat lagi. Apa kita bisa menjadi contoh untuk bisa menggerakkan mahasiswa dan para pemuda itu. Jadi kita kembali ke apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Saya yakin kalau ini diberlakukan dan dilakukan oleh semua masyarakat yang ada di sekitar pemuda dan mahasiswa, saya pikir akan luar biasa. Contoh paling gampang umpamanya kalau di perguruan tinggi kan ada kos-kosan. Nah, mestinya Pak RT itu mestinya kan harus menggretei dalam bahasa Jawa. Harus sering ngomong sama anak-anak kos itu, sapalah tetangga-tetangganya. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh Pak RT. Pak RT sibuk sendiri dengan birokrasi yang ada. Nah, ini kan jadi masalah. Kemudian pengurus masjid, musala atau tempat ibadah. Kalau pengelola tempat ibadah itu juga bisa nggeretai atau memberikan sering menyampaikan perlu menyapa tetangga dan macam-macam kan luar biasa. Belum lagi kalau sekolah melakukan itu kan luar biasa. Kita itu kan ada kesenjangan antara pengalaman praktek di sekolah ketika mau masuk di SD, MI, MTS, SMP, SMA, aliyah itu kan setiap masuk kan harus bersalaman dengan gurunya, kemudian senyum. Ini kan tidak dipraktekkan di masyarakat. Cuek-cuekan gitu loh. Jadi ada kesenjangan pengalaman, pengetahuan, pengalaman sikap, pengalaman praktek itu tidak sinkron antara di sekolah, madrasah, atau di rumah, ataupun di masyarakat. Jadi itu yang paling utama. Terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Prof untuk responnya. Sini sepertinya kalau Prof Muhammad Hirzin tadi sudah pamit ya, tetapi kalau misalnya belum mungkin masih bisa merespon. Oh, sampun pamit. Baik, kami persilahkan bagi jamaah yang ingin mungkin menyampaikan pendapat ataupun pertanyaan kepada narasumber kita, kami persilahkan. Assalamualaikum Bu Putri. Saya masih ada. Oh ya, silakan Prof. Monggo. Saya ingin J, monggo. melanjutkan ya. Insyaallah. Dari Prof Mir Alam ya. Jumpa kembali rutin kita. Nah, yang pertama tadi benar ya, yang ideal itu memang pendidikan itu berkelanjutan sejak dalam kandungan. Bahkan menurut Islam itu pendidikan itu persiapannya itu ketika mencari jodoh itu ya harus sudah direncanakan ya. Tungkahul mar'atu li arba'in li diniha wa nasabiha wa jamaliha wa maliha fadfar bidatidin. Ini persiapan menyiapkan generasi mendatang itu dimulai dari memilih pasangan hidup. Dalam konteks ini memang Rasulullah mensabdakan perempuan itu dinikahi dengan mempertimbangkan 4 hal. Agamanya, kecantikannya, nasabnya, dan hartanya. Lalu ditutup oleh Nabi fazfar bidzatidin yataribat yadak. Dan prioritaskanlah mengenai agamanya. Mohon tidak disalahpahami. Lidiniha jangan pokoknya beragama Islam. Ya enggak gitu. Maksudnya bagaimana keberagamaannya. Nah, kalau dari diskusi ini ya carilah pasangan hidup yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kan Pancasilais ya. Yang pertama. Tetapi juga sebagai pendidik ya kita tidak harus melewatkan ini latar belakangnya masa kecilnya tidak jelas, masa remajanya nggak jelas, kita nggak punya harapan untuk ya tetap saja. Gimana Umar bin Khattab coba sudah senior ya, pencerahan itu bisa di mana-mana, bisa di kapan saja ya. Kita pun ini Prof Munardi
Prof. Murdiono dan kita semua. Jadi seperti apa ya disabdakan oleh Kanjeng Nabi itu ya, walaupun besok itu kiamat, maka siapa yang masih punya benih tebarlah. Nah ini kita juga pesan-pesan pendidikan, pesan-pesan pencerahan para remaja, ya tidak ada terlambatnya, ya tidak ada terlambatnya. Biarpun dia kemarin-kemarin macam-macam, oh ini alumni SMA yang nggak jelas, ya nggak apa-apa, kita didik saja. Itu poin yang kedua. Yang ketiga tadi Prof. Munadi menyebut Tripusat Pendidikan itu ya. Nah belakangan dikembangkan menjadi catur pusat pendidikan selain rumah, ya keluarga, masyarakat, sekolah. Lalu ya ini harus kita push, ya kita dorong apa? Tempat ibadah. Nah ini tempat ibadah. Mayoritas atau kebanyakan TPA itu di berbasis masjid katalah gitu ya. Nah tinggal renungan kita apakah masjid sudah berfungsi demikian baik untuk mendidik generasi muda. Nah ini tanggung jawab bersama juga. Jadi mungkin juga ya ini karena kita tadi tema utamanya adalah pemuda dan remaja, ya penyangga apa ini moralitas bangsa, ya pesan Kanjeng Nabi, ibda binafsika, mulailah pada dirimu sendiri. Nah ini kita punya tanggung jawab bahwa Kanjeng Nabi itu diberi apa piagam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piagamnya apa? Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi mendapat apa istilahnya sertifikat. Ya, ini mohon maaf nih bahasa gaul ya. Kanjeng Nabi mendapat sertifikat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau berakhlak yang agung. Nah, itu bahasa Jawanya itu angel ya. Memperoleh sertifikat berakhlak yang agung itu angel, tapi kita ini para orang tua, guru, siapa saja ya orang-orang yang dewasa harus mengantongi sertifikat berusaha. Kalau bahasanya Pak Mario Teguh itu memantas diri untuk diteladani. Nah kalau kita nggak beres gimana? Nggak malu diteladani. Nah, gitu ya. Nah yang teladan itu tadi yang pertama adalah mungkin kita pendidikan karakter ini kan sudah lumrah ya. Yang kedua testimoni Allah Subhanahu wa Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Jadi role model kita butuh keteladanan dari siapa saja. Masalahnya para pemimpin-pemimpin kita itu dipertanyakan keteladanannya. Bagaimana DPR bisa didemo, bubarkan DPR? Ya ternyata itu ada modus-modus tertentu, ada yang membonceng. Mengapa harus dibubarkan? Ya di satu sisi memang lagunya Iwan Fals itu wakil rakyat tapi nggak merakyat lah, ini juga kritik ya. Terus terakhir saya ingin bagaimana narasi guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini olok-olokannya jadi nggak begitu. Guru kencing berdiri, murid mengencingi guru. Nah, ini masalahnya. Jadi ini mungkin agak sarkastik ya, tetapi pada bagaimana para pemuda dan mahasiswa menjadi apa ya penyangga moralitas ya. Kalau nggak bermoral bagaimana? Nah, mahasiswa itu turunannya ya dari dosen-dosennya lah, ya. Ya maka para dosen harus berakhlakul karimah. Ya. Jadi lingkarannya memang begitu. Saya kemarin di kelas ya itu, ya saya membuat tesis begini. Andai kata para pemimpin kita itu semuanya mengamalkan Pancasila, apa rakyat Indonesia tidak sejahtera? Nah, itu aja. Nah, kalau dalam konteks Islam, andai kata semua pemimpin yang beragama Islam itu mengamalkan Al-Quran, apa akan ada korupsi, manipulasi, bla bla bla. Nah, ini antara normativitas dan
historisitas antara idealitas dan realitas memang selalu ada jarak. Ya, pendidikan itu tugasnya adalah mempersempit jurang antara gagasan dan kenyataan. Mudah-mudahan diskusi kita ini memperkaya kita, menggugah ya untuk ya berusaha dan berusaha, itu saja berusaha ya, nggak ada jaminannya ya, nggak ada jaminannya, tapi in uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Aku hanya berusaha untuk melakukan perbaikan, adapun ya taufik, hidayah, bimbingan, pencerahan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Profesor Muhammad Hirzin yang sudah memberikan respon dan jamaah kuliah subuh. Sepertinya ini sudah di ujung waktu, tapi saya masih persilakan bagi Anda yang ingin berpendapat ataupun mungkin Anda ingin bertanya kepada narasumber-narasumber kita, kami persilahkan. Nah, tapi ini saya sepertinya ini karena mungkin kita berikan waktu juga, karena mungkin akan banyak sekali yang ingin disampaikan oleh profesor atau guru besar kita sebagai closing statement ya. Saya ingin beri saran. Ada Oh saran. ya boleh, silahkan. Ini ada Bapak Zulkifli, monggo Bapak silahkan. Saya ada saran ini informasi kekinian semua punya manfaat banyak. Tetapi seharusnya admin kalau ada event-event pertemuan seperti ini, katakan berbasis pemuda dan mahasiswa. Kan yang hadir ini kita ya para guru besar ini yang sudah tua ya. Sudah tua. Kenapa kita tidak mencoba menghadirkan, mengundang kita punya siapa mitra kita, mahasiswa dan pemuda ini yang diundang. Karena ini adalah supaya informasi ini langsung kepada yang bersangkutan bisa diaplikasikan. Kalau seperti kita ini misalnya, bagus juga mungkin kita bisa menularkan informasi ini, menyebarluaskan informasi kepada siapa saja, itu juga bagus. Tapi sebaiknya kalau ada misalnya webinar-webinar terkait dengan siapa objeknya, coba kita undang nanti admin atau siapa pengelola ini mengusahakan hadir supaya ini lebih tepat dan tentu manfaatnya sangat besar sekali. Saya tidak mengatakan tidak bagus, tapi sudah sangat bagus sekali informasi dari Prof. Alam, ketiga profesor tadi, semuanya menginformasikan sesuatu yang kondisi ini dibutuhkan mahasiswa, apalagi sudah pernah terjadi kolaps 28 sampai 30 itu ya. Nah, sehingga demikian admin tolong nanti kalau ada event-event yang punya keinginan kuat katakan seperti ini, jadikan objek siapa yang menjadi objek di situ. Katakan dari mahasiswa. Ini hanya saran saya karena waktu sudah semakin deadline, ya saya tidak perlu berkomentar. Terima kasih admin, para profesor ya. Baik, terima kasih Prof. Matur nuwun sangat Zulkifli untuk masukannya. Nanti ke depan dan juga nanti akan kita bagikan juga ya, kebetulan ada link YouTube dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan kembali dan tentunya matur nuwun sangat atas saran dan juga masukan nanti dari tim Akademi Hikmah untuk bisa segera memprogres begitu Inci. Matur nuwun sangat. Baik, untuk selanjutnya karena ini mungkin sudah di ujung waktu ya, perlu ada closing statement dari narasumber kita dan kami mohon untuk Prof. Muhammad Murdiono mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu sebagai closing statement, begitu? Baik, terima kasih Mbak Putri, Bapak Ibu, peserta kuliah subuh Akademi Hikmah, para senior, para guru besar, semuanya. Jadi saya ingin menyampaikan saja bahwa pemuda, mahasiswa ini memiliki peran besar di dalam pembangunan bangsa ini ya khususnya di Indonesia. Oleh karena itu peran besar ini harus disiapkan dari awal melalui pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang bermutu, dan tentu sebagai fondasinya adalah pendidikan yang mampu membekali mereka dengan akidah yang kuat ya, dengan akhlakul karimah, sehingga nanti ke depan para pemuda ini bisa memimpin bangsa ini dengan memiliki keteguhan ya, akidah yang kuat dan juga memiliki integritas akhlakul karimah yang baik begitu. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada hal yang kurang berkenan atau kurang pas di hati Bapak Ibu semuanya. Mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Profesor Muhammad Murdiono. Dan kita lanjutkan kepada Profesor Muhammad Munadi. Kami persilahkan. Makasih. Saya ngutip satu pendapat pernyataan yang menyatakan adalah perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi yang penting adalah bagaimana melaksanakan yang kita katakan. Gitu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya apakah Prof. Muhammad Kirzin masih ada di layar? Masih Bro. Monggo silakan Prof. Ya, kalau tadi Prof. Munadi mengutip bait terakhir dari ini saya sarapan puisinya Rendra ya, saya ingin mengutip ya, jadi inspirasi mengutip puisinya Muhammad Iqbal dalam konteks ini. Berhenti tak ada tempat di jalan ini, sikap lamban berarti mati, siapa yang bergerak dialah yang maju ke depan, siapa berhenti sejenak sekalipun pasti tergilas. Ini peringatan untuk para pemuda dan mahasiswa, jangan pernah berhenti. Albert Einstein pernah berpesan, hidup ini seperti bersepeda, kita harus terus mengayuh, karena kalau tidak kita akan jatuh. Ya, hidup itu harus, ya bahasa itu harus terus mengalir ya, seperti air. Kalau berhenti, mudah-mudahan kita juga memberikan bekal kepada yang muda-muda. Setuju, nanti kapan-kapan narasumbernya para pemuda nih barangkali. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita semuanya. Dan tentu tadi ada satu usulan dari Prof. Untuk bisa menghadirkan, paling tidak karena menghadirkan mungkin sebagai peserta ataupun sebagai narasumber, tapi mungkin karena hari ini yang dipaparkan adalah tentang pemuda, paling tidak pemuda bisa ikut berdiskusi begitu ya dalam kegiatan ini. Matur nuwun sangat. Dan pemuda sebagai generasi penerus memiliki peran strategis yang tadi juga sudah disampaikan dari awal sampai akhir dari para guru besar kita, dan ini memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa, dan salah satu peran utama yang diemban pemuda adalah sebagai penjaga moral bangsa. Dan tentunya di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, tantangan yang sangat luar biasa, tantangan moral semakin besar, dan pemuda itu dituntut untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Nah, tadi sudah mendapatkan sharing best practice dari pemuda-pemuda kita yang saat ini menjadi guru besar, dan tadi diingatkan bahwa kita kita jaga moral sebagai fondasi bangsa, kemudian pemuda itu sebagai agen perubahan atau agen of change, dan tentunya menjadi teladan dalam perilaku dan aktif dalam kegiatan apapun, termasuk aktif kegiatan masyarakat, sosial, dan keagamaan, dan tentunya melawan berbagai hal. Makanya tadi ada beberapa meme yang disampaikan oleh guru besar kita untuk bisa mengantisipasi baik itu hal-hal yang terkait dengan bullying, korupsi, dan berbagai hal lah, untuk bisa kritis dan berani dalam memperjuangkan kebenaran. Dan tentunya menjaga moral bangsa itu bukan hanya tanggung jawab satu orang saja, tetapi seluruh bangsa ini. Dan tentunya tanggung jawab sebagai orang tua, kemudian juga kita mempersiapkan pemuda itu dipersiapkan dari sejak awal, sehingga tadi juga diingatkan, yuk kita persiapan itu paling tidak sampai mencari jodoh fikih menakahat, itu penting sekali, sehingga mereka nantinya bisa melahirkan keluarga-keluarga yang kuat, melahirkan generasi atau pemimpin yang kuat, dan tentunya berpegang pada nilai luhur Pancasila, agama, budaya bangsa, dan tentunya ini menjadi kekuatan moral bagi bangsa. Dan pemuda sebagai harapan bangsa tentunya menjadi dukungan bagi kita semuanya. Paling tidak baik itu keluarga, baik itu masyarakat, kesatuan pendidikan, dan satu lagi catur pusat tadi ada tempat ibadah dan lain sebagainya. Mari kita bentuk sistem ekonomi yang nantinya memberikan dukungan bagi pemuda untuk mempersiapkan diri sebagai leader ataupun pemimpin, tetapi juga sebagai penjaga moral. Matur nuwun sangat kami haturkan kepada seluruh narasumber kita. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Murdiono
MPD, Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Yogyakarta. Matur nuwun sangat kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Munadi MPD, Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan UIN Raden Mas Said Surakarta. Terima kasih kepada Profesor Dr. Muhammad Kidizin MAG, Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir Al-Quran UIN Sunan Kalijaga. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga pengisi acara pada kesempatan hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih kepada peserta, baik itu Prof. Mir, kemudian Prof. Zulfikri, kemudian jamaah kuliah subuh yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jangan lupa untuk bisa menyimak kembali di jam yang sama, tentu di jam 5 sampai jam 6, jam 7 pagi. Dan untuk setiap Rabunya Anda bisa mengikuti dengan tema yang berbeda. Dan untuk kuliah subuh edisi 193 ini, pemuda dan mahasiswa penjaga moralitas bangsa. Dan mari kita tutup untuk kegiatan kali ini dengan doa penutup majelis. Kami persilahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah, kami memujimu dan aku bersaksi pada Allah tidak ada Tuhan selain Allah, dan mudah-mudahan dengan doa ini akan menutup perjumpaan kita. Semua narasumber kita selalu dalam kesehatan, kemudahan dan kelancaran, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat, dan kita doakan selalu istiqomah di jalan Allah, dan kita doakan juga untuk seluruh jamaah kuliah subuh yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Biasanya saya ada pantun nih ya. Jangan lupa untuk setiap Rabu, tapi saya nggak pantun lah. Setiap Rabu ini saya ajak jamaah kuliah subuh untuk bisa mengikuti kembali di Rabu mendatang. Dan acara ini diselenggarakan oleh Akademi Hikmah, didukung oleh UP45, STI ANJ Jakarta, PSPI KUNY, dan Anda bisa menyimak melalui UTY FM dari, dan didukung juga oleh Rumah Syamil Quran Idaman Islami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Matur nuwun sangat Bapak Ibu semuanya, para guru besar, matur nuwun sangat. J, sedoyo. Matur nuwun sangat Prof. Sehat selalu dan seluruh jamaah kuliah subuh, matur nuwun sangat. J. Mohon izin undur diri. J, matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu matur nuwun semua. J, matur nuwun sangat.